Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa kullihi wa bi'asrahi fid dharain amin ya rabbal alamin ya rabbal basyairin. Faslun fi ada'i zakah wal gharimu man istadana li nafsihi illa anqala fa in kana ad-dhaminu wal asiru muqsiraini. Dari wal gharib ya, ulang. Ya Allah ya Karim, wal gharimu ada gharib, orang yang berhutang, salah satu dari orang-orang yang berhak menerima zakat ya, yaitu orang yang berhutang. Siapa orang yang dikatakan gharib? Itu kan orang, seseorang istadana yang berhutang siapa man di nafsihi karena dirinya mah, itu orang yang berhutang untuk dirinya, li ghairi maksiatin karena selain maksiat. Dia berhutang untuk dirinya tapi bukan tujuan untuk bermaksiat. Berhutang untuk kebutuhan hidupnya, berhutang untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan yang sifatnya maksiat ya. Berbeda kecuali ketika hutangnya ini didasari atas maksiat ya. Maksiat itu kan banyak bentuknya ya, seperti halnya berhutang untuk melakukan perjalanan dalam rangka menzalimi orang lain, maka orang tersebut bukan termasuk daripada mustahik di zakat. Berarti kalau kita kembalikan ke asalnya, orang-orang yang berhutang untuk membayar ya, kreditan daripada motor ya, yang sudah nunggak. Karena di dalam masalah kredit ini kan terjadi ikhtilaf dalam permasalahan tersebut di antara para ulama-ulama kita. Ada yang mengatakan haram mutlak ya, dengan sistem pengkreditan yang ada, karena dengan kita kredit, ketika kita lewat 1 hari 2 hari kena cas di sana, kena penalti ya, kena denda untuk kita bayar atas keterlambatan kita ketika kita tidak membayar kreditan kita dengan segera mungkin atau ketika sudah batas waktunya ya. Maka kalau mengacu dari pendapat yang mengatakan hal tersebut ini merupakan satu hal yang diharamkan atau termasuk dari perkara ribawi, maka orang yang meminjam uang tujuan untuk melunasi kreditan motor, mobil, orang tersebut bukan orang yang berhak menerima zakat. Karena mengkredit tersebut kalau kita mengacu pada pendapat yang mengatakan haram atau termasuk ribawi, maka itu termasuk limaksiatin ya, mengacu kepada pendapat yang mengatakan hal tersebut adalah haram ya. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan diperbolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi orang yang dikatakan al-gharib adalah orang yang berhutang untuk dirinya, namun hutangnya tersebut bukan tujuan limaksiatin. Fayu'ta, maka diberikanlah siapa gharib lahu pada ma istadanahu, dari apa yang dia berhutang ya. In ajaza, apabila tidak mampu siapa gharib an wafa'i daini, dari membayar hutang, berikan seukuran dia berhutang dari hutang yang dia pinjam kepada orang lain. Wa in kana, walaupun adanya al-gharib itu kasuban orang yang
bekerja, walaupun status dia sebagai pekerja, tetap orang tersebut berhak menerima zakat. Alasannya kenapa? Idul kasbu la yatba'u hajatahu li wabaihi. Karena adapun pekerjaan itu la yatba'u tidak bisa mencegah, tidak bisa menghalangi hajatahu pada kebutuhannya gharib liwafaihi karena untuk membayar hutang. Inhala apabila sudah jatuh tempo apa adainu hutang, karena pekerjaan itu tidak bisa ya memenuhi kebutuhan dia untuk membayar hutang ya, apalagi hutangnya melebihi dari pendapatan dia ya, walaupun dia orang yang bekerja sehari-hari, seorang yang bekerja mencari nafkah, tetapi kalau dia punya hutang dan hutangnya sudah jatuh tempo, orang tersebut berhak untuk menerima zakat. Rata-rata orang sekarang ya hampir ya mayoritas berhutang, tetapi dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Ya, punya motornya disekolahin orang sekarang tuh. Punya rumahnya disekolahin, hutang itu ya, udah gitu ya, dalam perhutangannya mengandung sistem riba, nggak berkah. Yang ada gali lubang tutup lubang. Kehidupannya, perputaran dalam kehidupannya seperti itu. Tidak akan merasa cukup dengan penghasilan yang dia dapatkan, walaupun secara zahir penghasilannya sudah di atas rata-rata ya, sudah di atas rata-rata. Bahkan mereka para pekerja menuntut untuk menaikkan gaji, karena beban yang mereka tanggung lebih banyak. Didasarkan apa? Karena mereka lebih memuaskan keinginan daripada kebutuhan. Jadi kalau berbicara kebutuhan, yang penting makan, yang penting gak kehujanan, gak kepanasan, yang penting bisa menutup aurat, selesai. Itu kebutuhan. Ya, tapi kebanyakan di antara kita lebih mendahulukan kepuasan di dalam diri kita, pengen itu. Akhirnya pendapatan yang dia miliki ya tidak bisa mencukupi untuk kebutuhannya karena lebih mementingkan gaya hidupnya ya, yang seharusnya cukup untuk perputaran kehidupannya dia ya akhirnya menjadi kurang didasari karena lebih mementingkan gaya hidupnya dia. Ayo untuk kita pahami. Suma ilam yakun, kemudian apabila tidak ada itu mahu. Suma ilam yakun, kemudian apabila tidak ada itu mahu beserta dengan gharib. Kalau memang dia tidak memiliki sesuatu, apa syai'un sesuatu ya, uktia maka diberikan ya, uktia maka diberikan siapa gharib al-kulla pada keseluruhannya, aima istadahu dari apa yang dia berhutang, ya udah lunas dengan zakat dari baitul mal. Kalau memang dia tidak memiliki sama sekali harta, wa illa ya, wa illam yakun wa in yakun ma'hu syai'un, kalau memang dia memiliki sesuatu harta ya pada dirinya ya, baik kana maka apabila adanya gharib itu bihaitsu kudia, dengan sekiranya apabila membayar siapa gharib dainahu pada utangnya gharib mimma dari harta mahu yang dimilikinya atau yang bersamanya ya, tamaskana maka menjadi
susah. Siapa gharib? Jawabnya in turika, maka dibiarkan atau ditinggalkan lahu bagi gharib lima dari harta mahu yang bersama gharib, apa harta yang bisa mencukupi apa pada gharib. Ya kalau dia memiliki harta simpanan, namun apabila dia membayar hutangnya dengan harta yang dia miliki atau sisa harta yang dia miliki, kemudian dia menjadi miskin dan menjadi susah, ya turika lahu bima mahu mayufihi, maka sisakan baginya apa-apa yang bisa mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Jangan diambil semua. Jangan dibayarkan untuk membayar hutang keseluruhan, yang sisakan untuk kebutuhan. Itu caranya. Umrah maksudnya untuk kebutuhan hidupnya al-ghalibah yang umum, ya, untuk kebutuhan hidupnya yang umum, kama seperti keterangan istadharahu yang menganggap jelas pada masa Syekhuna guru kami, ya. Ya Allah ya biar karim wa u'tiya, dan diberikan siapa karim pada perkara yang bisa membayar siapa karim bihi dengan bagiyadenahu pada sisa hutangnya, kemudian berikan kepada dia, ya, dari harta zakat yang bisa melunasi sisa hutangnya dia setelah dia membayar separuh dari hartanya. Ketika orang tersebut memiliki harta nih, namun kalau dibayar semuanya hartanya habis, ludes. Caranya bagaimana? Bayarkan separuh dari harta yang dia miliki, kemudian sisanya dibayarkan dengan uang zakat oleh pemerintah atau oleh Baitul Mal. Itu caranya, biar orang tersebut tidak sama sekali habis, tidak memiliki harta untuk kebutuhan hidupnya. Nah, ini bagaimana cara mengatur, ya, yang ada. Awli islahi datil baini, atau berhutang karena untuk merukunkan dua golongan yang bertikai. Berhutang karena untuk dirinya, atau berhutang karena untuk, ya, merukunkan dua golongan yang bertikai. Fayuqta, maka diberikan siapa man istadanahu, orang yang berhutang untuk mengislahkan dua golongan yang bertikai. Fayuqta, maka diberikanlah dia pada bagian istadanahu, ya, yang berhutang siapa man pada lidzalika, karena liislahi datil bait, maka berikanlah kepadanya dari apa yang dia berhutang untuk mengislahkan dua golongan yang bertikai. Misalkan ente berhutang untuk mengislahkan, ya, satu warga yang sedang bertikai. Misalkan ada masalah yang harus diselesaikan, dan Anda sebagai penengah, akhirnya Anda mengeluarkan uang untuk bagaimana caranya biar pertikaian tersebut selesai kaitannya dengan hak. Misalkan Anda berhutang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Anda orang yang berhak menerima zakat, seukuran Anda berhutang untuk mengislahkan dua orang atau dua golongan yang bertikai tadi. Anda berhutang 10 juta, ya berikan 10 juta kepada orang tersebut. Nah ini, ya. Walau ghaniyat, walaupun adanya man istadana li islahi datil bait, itu orang yang kaya, walaupun dia orang yang kaya, ya. Amma idza lam yastadin, adapun ketika tidak berhutangnya dia, berakta akan tetapi memberikannya dia,
Dzalika pada ma islahu datil bait, memberikan dengan hartanya untuk mengisrahkan dua golongan yang bertikai, min malihi dari hartanya ma, fa innahu maka sesungguhnya ma ya itulah yu'tahu tidak diberikan zakat siapa ma, itulah yu'tahu tidak diberikan siapa man pada ma islahu bainahu baina data bain ya, gak dapat dia karena dia mengeluarkan itu semua dari uangnya. Wa yu'ta dan diberikan siapa al-mustadinu orang yang berhutang di maslahatin karena tujuan maslahah amatin yang umum. Orang berhutang untuk kemaslahatan umat di dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li syiarul masajid ya, untuk syiar masjid, untuk dakwah Nabi Muhammad, untuk pengembangan pondok pesantren dan lain sebagainya, islah aman. Maka orang-orang tersebut yang berhutang untuk kemaslahatan umum ya orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Contohnya kakak ya, kakari daifin, seperti halnya orang yang ya menyuguh tamu, menghormati tamu ya, seperti halnya orang yang menyuguh tamu, berhutang untuk memuliakan tamu, mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, acaranya ya di situ banyak tamu yang datang. Karena namanya tamu raja perlu dihormati, butuh diberikan minum minimal atau diberikan makan. Dia mengadakan peringatan tersebut, manfaatnya banyak, silaturahmi dan lain sebagainya. Dia berhutang, maka orang tersebut termasuk orang yang berhak menerima zakat karena limaslahatil dia berhutang untuk kemaslahatan umum, di antaranya untuk menghormati tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqi asiri, dan karena untuk membebaskan tawanan. Ada tawanan yang ditahan ya, dari tawanan perang minta ditebus, kita berhutang untuk membebaskan, maka kita termasuk orang yang berhak menyelesaikan. Wa imarati nahwi masjidin, dan meramaikan semisal masjid demi untuk mensyiarkan masjid, imaratul masajid, bagaimana biar masjid ini ramai, dipenuhi dengan jamaah, kegiatan pendidikan, kegiatan majelis taklim dan lain sebagainya. Nah, di masjid semisal masjid dari pondok pesantren, mushola, yayasan yang berkaitan dengan maslahat umat Nabi Muhammad. Orang itu berhutang, bangun pondok berhutang, bangun masjid berhutang dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut berhak menerima zakat ya, untuk menutupi hutang yang dia pernah berhutang untuk bangun dan sebagainya. Bantu ya. Wa in ghaniyan, walaupun adanya ya, orang-orang tersebut tadi itu orang yang kaya, walaupun dia orang kaya, karena berhutangnya dia bukan untuk dirinya, tetapi untuk kemaslahatan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dakwah keliling, kan butuh yang namanya akomodasi, transportasi dan lain sebagainya ya butuh ya. Awalid domani, atau berhutang karena untuk menanggung ya, doman. Baiklah, maka apabila adanya siapa ad-dhaminu, orang yang menanggung, wal asil, dan orang yang ditanggung itu muksiraini, yang susah keduanya, uktia, maka diberikan siapa ad-dhaminu, orang yang menanggung, wafa'ahu, pada perkara yang
dibuat menanggung, ya udah diberikan, dia menanggung utang berapa, menanggung permasalahan orang dari hutangnya, ya. Awil asilu, atau apabila adanya orang yang ditanggung itu musiron, orang yang mampu, orang yang kaya, ya. Tadi kedua-duanya muksir, susah. Yang menanggung susah, yang ditanggung susah, maka yang diberikan adalah sidomin, orang yang menanggung untuk membayar apa yang dia tanggung. Atau adanya asil, orang yang ditanggung itu musiron, orang yang mampu, dunadomin, bukan orang yang menanggung. Dia maka diberikan siapa domin, indomina apabila menanggung siapa domin, bila idnin dengan tanpa izin, ya. Au aksu, atau kebalikannya, il asil muksir, ya. Orang yang ditanggung ini orang yang muksir, susah, aksuhu, ya, ya, bahwa ayakuna al asil muksiran, wadzamin musir, ada orang yang ditanggung orang yang susah, yang menanggung orang kaya. Uktia maka diberikan siapa al asilu, orang yang ditanggung, ladhaminu, bukan orang yang menanggung, ya. Nanti punya tanggungan sama orang lain, tapi ditanggung sama orang lain terlebih dahulu, udah utangnya ada tanggungan dulu, ya, ya, itu namanya domin. Dalam masalah utang piutang misalkan, domin ini banyak permasalahannya. Nanti punya utang sama orang, udah jatuh tempo, nanti nggak bisa bayar, dia nuntut. Nah kemudian ada pihak ketiga, ya udah utangnya dia yang nanggung. Nah itu namanya domin, ya, orang yang menang, yang nanggung. Nah malah masalah seperti ini, nah kasus tadi, kalau dominnya ini orang yang, dan asilnya dominun wal asil muksiraini, orang susah kedua-duanya, maka yang mendapatkan zakat adalah sidomin, yang menanggung tadi, kemudian berikan dari apa yang dia tanggung. Kemudian kalau yang susahnya si domin asil, yang kaya, buduran domin, bukan orang yang menanggung, maka yang diberikan adalah si domin kalau dia tidak minta izin dulu kepada yang ditanggungnya, atau kebaliknya, ya. Wa idza wafa, dan ketika sudah membayar siapa domin pada dain, ya, min sahmil gharimi, dari bagiannya orang yang memiliki hutang. Gharib kan memiliki bagian, dia sudah membayar hutangnya dari bagiannya dia dalam hak menerima zakat, yaitu sebagai posisi dia gharib. Gharib itu orang yang berhak menerima zakat, ya. Kemudian dia bayarin tuh hutangnya dengan harta zakat yang dia dapat dari bagiannya, ya. Wa idza wafa min sahmil gharib lam yurji, ya, maka tidak boleh menarik siapa gharib alal asili, atas orang yang ditanggung. Kalau dia udah dapat bagian untuk melunasi dari apa yang dia tanggung, ya dia nggak boleh minta lagi kepada yang dia tanggung. Ente punya utang ditanggung sama si A, maka si A ini ya berhak menerima zakat, dibagi tuh kepada si A, nih zakat buat ente, buat melunasi utang yang ente nanggung, utangnya si bulan. Maka si A ini tidak berhak lagi menagih kepada si bulan. Ini kemarin ente utangnya tanggung, ya, ya, nggak boleh, karena dia sudah mendapatkan bagian dari zakat untuk melunasi hutang yang dia menanggung dari si A. Ini kan ditanggung biar dapat double,
dari zakat dapat, dari dia tagih lagi, lu kan kemarin buat tanggung sini lo dapat double, nggak boleh ya. Lam yarji, maka tidak boleh meminta siapa dhamin alal asili atas orang yang ditanggung kalau dia sudah mendapatkan bagian dari bagian al-gharim untuk membayar hutangnya ya. Wa idhamina, apabila menanggungnya dhamin biidnihi dengan seizinnya gharib, kalau memang dia menanggungnya dengan seizin orang yang berhutang. Kita punya hutang ya udah tanggung ya hutang itu ya nah, berarti kan dapat izin tuh, kemudian dari amil dia dapat untuk melunasi hutangnya ya, maka si gharib ini si dhamin tidak berhak menagih kepada si gharib karena dia sudah mendapat bagian dari zakat. Wala yusrafu, dan tidaklah boleh ya mentasarufkan, membelanjakan, mengeluarkan minaz zakati dari harta zakat. Wala yusrafu, dan tidaklah boleh ditasarufkannya minaz zakati dari harta zakat apa syai'un, sesuatu pun dari harta zakat, likafani mayyitin, karena untuk mengkafani mayit ya, karena bayar zakat nih buat di kafan untuk si bulan mati, nggak boleh ya, karena kain kafan mayit itu tidak berhak menerima zakat karena mustahiquz zakah itu sudah ditentukan oleh Allah yang jumlahnya ada 8. Siapa saja ya? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nggak bisa untuk beli kain kafan untuk mengafani orang mati, nggak bisa. Au bina'i masjid, atau untuk membangun masjid ya, panitia masjid, pembangunan masjid narikin zakat ke warganya untuk membangun masjid, nggak boleh, karena masjid itu bukan yang berhak menerima zakat. Perhatikan ya, nggak boleh. Atau membangun pondok nggak boleh. Caranya bagaimana? Tadi orangnya yang ingin bangun masjid berhutang dulu ke material misalkan untuk bangun masjid, maka si panitia ini adalah posisinya sebagai gharib, orang yang berhutang karena untuk membangun masjid, maka posisi dia berhak menerima zakat, bukan masjidnya. Begitu juga misalkan bangun pondok, orangnya yang membangun pondok yang berhutang, kemudian dia berhak menerima zakat karena posisi dia sebagai gharib, orang yang berhutang, limaslahatil amah, yaitu untuk pembangunan pondok, bukan pembangunan pondoknya. Ayo bayar zakat pembangunan pondok nih, nggak sah, karena pembangunan masjid, pondok dan lain sebagainya ini bukan mustahil di dalam permasalahan zakat. Jadi caranya bagaimana? Ya caranya tadi, panitianya atau orangnya berhutang untuk bangun masjid, karena dia posisinya sudah menjadi gharib, maka dia berhak menerima zakat untuk melunasi hutang atau material. Itu caranya. Jadi tidak sah. Wala yusrafu, tidaklah boleh ditasarufkan minaz zakat dari harta zakat syai'un, sesuatu apapun dari harta zakat ya, likafani mayyitin, untuk mengkafani mayit, au bina'i masjidin, atau untuk membangun masjid, gak sah. Wa yusaddaqu, dan dibenarkan siapa mudda'i kitabin, orang yang mengaku akad kitabah di dalam masalah perbudakan ya, dibenarkan. Anak budak mukatab ya, berarti anak berhak menerima zakat, nggak boleh. Oh, gharmin, atau orang yang mengaku-ngaku memiliki hutang, yusaddaku mudda'i gharmin ya, dibenarkan orang yang mengaku-ngaku memiliki
hutang, anda punya hutang ini berdasarkan berdasarkan sini ya untuk anak punya hutang banyak boleh, nggak perlu bener ya biikhbari adli dengan ya, ikhbar dari orang yang adil, kabar atau berita atau informasi dari orang yang adil itu benar.